Novel Emperor 12 Elemen. Bab 211 menguji prajurit. Evan pun diperiksa lebih dahulu oleh para prajurit yang menjaga pintu gerbang kota Hao. Dari mana asalmu? Apa tujuanmu datang ke kota Hao? Tanya sang prajurit kepada Evan. Saya dari kota Yansu, saya ke kota Hao ingin mencari pekerjaan untuk bertahan hidup, jawab dengan menunduk memberi hormat. Baiklah, kamu boleh lewat, tetapi kamu harus memberikan uang 1 perak terlebih dahulu. Ujar si prajurit. Tetapi saya tidak mempunyai uang sama sekali, saya bahkan belum makan seharian, bolehkan saya membayar jika saya sudah mendapat pekerjaan dan menghasilkan uang? Tanya Evan meminta belas kasihan. Kalau begitu maaf, kamu tidak bisa lewat dan masuk ke dalam kota. Kata si prajurit. Tetapi saya sangat membutuhkan pekerjaan dan makan untuk bertahan hidup. Tuan prajurit, tolong dan kasihanilah saya, kata Evan meminta dengan lemah. Mendengar hal itu, para prajurit yang menjaga pintu gerbang pun saling memandang satu sama lain, sedangkan Tang Chen yang melihat Evan yang sedang berakting pun kagum dengan aktingnya. Cekak, Evan ini terlalu pandai berakting, kata Tang Chen dalam hatinya sambil melihat Evan yang sedang memohon belas kasihan kepada para prajurit di depan pintu gerbang kota Hao. Hah, maaf, bukannya kami tidak memperbolehkan kamu masuk, tetapi kami hanyalah prajurit yang menjalankan perintah dari atasan. Kata si prajurit. Tuan prajurit, tolonglah saya sangat kelaparan, tolonglah saya sangat membutuhkan pekerjaan untuk mencari makan. Kata Evan terus memohon bekas kasihan kepada para prajurit penjaga gerbang. Melihat Evan yang terus memohon, salah satu dari para prajurit penjaga gerbang itu pun merasa kasihan kepada Evan. Baiklah, kamu boleh lewat dan masuk ke dalam kota. Kata si prajurit baik kepada Evan. Tapi dia belum membayar. Bagaimana kamu memperbolehkan dia masuk, jika atasan tahu mungkin kamu akan kena hukum? Kata seorang prajurit lainnya. Hanya 1 perak saja, biar aku yang membayarnya, daripada nanti gara-gara 1 perak kita malah membuat orang mati kelaparan. Kata si prajurit baik tersebut. Benar juga, ya sudahlah, biarkan dia lewat, lagi pula 1 peraknya kamu yang membayar, kata si prajurit lainnya. Sudah, sekarang kamu boleh lewat. Ingat, jangan mencuri atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Kamu harus mencari pekerjaan yang baik, kata si prajurit baik mengingatkan Evan. Mendengar itu Evan pun tersenyum senang. Terima kasih para tuan prajurit, aku sangat berterima kasih atas kemurahan hati tuan prajurit. Aku berjanji setelah aku mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang, aku pasti akan segera mengganti uang tuan prajurit. Kata Evan dengan sangat senang sambil memberi hormat kepada para prajurit penjaga gerbang tersebut. Tidak usah diganti, hanya 1 perak saja bukanlah apa-apa, sekarang kamu cepatlah lewat, orang-orang yang ada di belakangmu sedang menunggu untuk lewat juga. Ujar si prajurit baik. Kalau begitu terima kasih para tuan prajurit, aku pasti akan selalu mengingat kebaikan para tuan prajurit, kata Evan pergi masuk ke dalam kota Hao. Sementara itu Tang Chen yang melihat itu pun geleng sambil menggaruk kepalanya. Singkat cerita, Evan dan Tang Chen pun sudah berada di dalam kota Hao yang tampak lebih ramai daripada 3 kota yang ada di Nansu. Evan kembali ke wujud aslinya. Bagaimana dengan aktingku tadi, bagus kan? Ujar Evan bertanya dengan percaya diri. Sangat bagus, ucap Tang Chen mengacungkan jempolnya kepada Evan. Sekarang bagaimana jika kita berkeliling kota Hao lebih dulu, sekalian cari-cari informasi? Ujar Evan mengajak Tang Chen. Evan dan Tang Chen pun berkeliling melihat-lihat kota Hao. Setelah berkeliling cukup lama, Evan dan Tang Chen pun sampai di sebuah kedai untuk beristirahat sambil mencari informasi. Pelayan, berikan 1 porsi dari setiap menu yang kalian punya, dan 2 guci arak untuk kami. Kata Tang Chen kepada si pelayan kedai tersebut. Tidak, araknya 1 guci saja, aku tidak minum arak. Kata Evan kepada si pelayan. Kenapa kamu tidak minum arak? Tanya Tang Chen merasa heran kepada Evan. Aku tidak kuat minum, jawab Evan. Huahaha, ternyata tawa Tang Chen yang tiba-tiba dibungkam oleh Evan. Kamu jangan asal bicara, ingat kita ini sedang menyembunyikan identitas kita dan juga sedang mencari informasi. Kata Evan berbisik sambil menutup mulut Tang Chen dengan tangan. Kemudian perlahan membuka mulut Tang Chen dan kembali duduk. Maaf, tadi aku terlalu ceroboh. Kata Tang Chen mengakui kesalahannya. Jika tadi aku terlambat sedikit saja menutup mulutmu, mungkin rencana kita untuk mencari informasi akan gagal. Ujar Evan. Tak lama kemudian makanan dan arak pesanan mereka pun tiba di meja makan mereka,
sembari makan mereka mendengarkan pembicaraan orang-orang yang ada di kedai tersebut. Kalian tahu tidak, jenderal yang menguasa kota ini sekarang adalah seorang pemuda yang amat jenius. Kata Xia, tentu saja tahu, sekarang kota ini sudah menjadi wilayah kekuasaan negara Gu, tidak tahu apakah kota ini akan semakin maju atau tidak nantinya. Kata si B, siapapun yang memerintah pasti akan sama saja. Kata si C, pembicaraan kalian ini terlalu membosankan, dengar-dengar di rumah Mawar Bordil ada wanita baru yang sangat cantik, sekarang semua orang sedang pergi ke sana. Kata si D, secantik apapun wanita baru itu pasti akan tetap kalah cantiknya dengan Nona Chi Yurao si pemilik rumah Mawar. Kata si B, benar, yang paling cantik tetaplah Nona Chi Yurao. Kata si A, kalian bertiga membicarakan wanita cantik terus, jika istri kalian mendengar ini mampuslah kalian. Kata si C, mendengar tidak ada yang menarik sama sekali Evan pun mengajak Tang Chen untuk pergi dari tempat itu. Kamu sudah selesai belum makannya? Satu meja ini sudah kamu habiskan semuanya, jika masih belum kenyang juga maka aku akan pergi lebih dahulu mencari Luo Bai. Kata Evan kepada Tang Chen yang masih minum araknya. Iya, aku sudah selesai, tapi mengapa kita sangat buru-buru mencari Luo Bai, lebih baik kita pergi dulu ke rumah Mawar yang mereka katakan. Aku penasaran wanita seperti apa Nona Chi Yurao ini. Ujar Tang Chen mengajak Evan. Kamu ini jika sudah mendengar kata wanita cantik langsung menjadi jelalatan ya. Kamu jangan lupa tujuan kita ke kota Hao adalah menjual pil bukan ke rumah bordil. Kata Evan mengingatkan dengan tegas. Sekarang kita pergi mencari Luo Bai lebih dulu, setelah itu aku akan menemani kamu ke rumah Mawar itu. Aku juga penasaran seperti apakah dengan wanita cantik sekota Hao ini. Ujar Evan kepada Tang Chen. Bab 212 Cerita Lu Rao Rao dan Luo Bai. Kemudian Evan dan Tang Chen pun mencari Luo Bai hingga akhirnya sampai di depan pintu gerbang kediaman Jenderal Penjaga Kota Hao. Para penjaga langsung mengenali Evan yang kedatangannya membuat para penjaga itu terkejut. Jenderal Li Tuan Tang, kata seorang prajurit terkejut dengan kedatangan Evan dan Tang Chen. Di mana Komandan Luo Bai, apakah dia ada di kediamannya? Tanya Evan. Komandan Luo Bai sekarang ada di dalam, dia sudah lama menunggu kedatangan Tuan Jenderal Li dan Tuan Tang Chen, silahkan kedua tuan masuk, saya akan membawa kedua tuan menemui Komandan Luo Bai. Ujar si penjaga, baiklah pimpin jalannya, kata Evan. Kemudian Evan dan Tang Chen pun dipimpin jalannya oleh si penjaga untuk bertemu Luo Bai. Di sisi lain tampak Luo Bai yang sedang fokus mengurus banyak kertas dokumen di ruangan kerjanya. Tak lama kemudian Lu Rao Rao datang menghampiri Luo Bai sambil membawa nampan berisi makanan dan minuman. Luo Bai, kamu jangan terlalu sibuk bekerja, kamu fokus mengurus semua dokumen sampai lupa makan, ujar Lu Rao Rao dengan lemah lembut sembari meletakkan nampan di atas meja. Sebentar, sedikit lagi sudah akan selesai. Jawab Luo Bai dengan lembut sambil fokus mengerjakan dokumen yang ada di hadapannya. Tak sabar melihat Luo Bai yang terus fokus pada pekerjaannya, Lu Rao Rao mengambil kursi dan duduk di samping Luo Bai sambil mengambil makanan yang ada di atas nampan yang tadi dia bawa. Luo Bai yang sebelumnya terus fokus dengan dokumen akhirnya dia pun menoleh melihat ke Lu Rao Rao yang siap untuk menyuapinya makan. Rao Rao, sebut Luo Bai bertanya heran. Karena kamu fokus mengerjakan pekerjaanmu maka aku bantu menyuapi kamu makan, kata Luo Rao Rao dengan sendok penuh nasi siap masuk ke mulut Luo Bai. Dengan tersenyum Luo Bai pun dengan senang hati memakan suapan Lu Rao Rao. Sementara itu di luar Evan dan Tang Chen sudah sampai di depan ruangan kerja Luo Bai. Tok tok tok, si penjaga mengetuk pintu yang membuat Luo Bai berhenti makan sejenak. Komandan Luo Bai, Tuan Jenderal Li dan Tuan Tang Chen datang ingin bertemu dengan Anda. Kata si penjaga dari balik pintu yang tertutup. Persilahkan mereka masuk, kata Luo Bai dengan raut wajah gembira. Tuan Jenderal Li, Tuan Tang Chen, kedua tuan sudah boleh masuk ke dalam ruang kerjanya, saya mohon pamit untuk kembali menjaga pintu di depan. Kata si penjaga sambil membungkuk dan memberi hormat pada Evan dan Tang Chen. Pergilah, lakukan pekerjaanmu, ujar Evan kepada si penjaga. Kemudian si penjaga tersebut pun pergi meninggalkan Evan dan Tang Chen, dan kemudian Evan dan Tang Chen pun masuk ke ruangan kerja Luo Bai. Evan membuka pintu dan tampak Luo Bai yang sedang makan dengan disuapi oleh Lu Rao Rao. Evan, Tang Chen akhirnya kalian ada yang datang ke kota Hao, bagaimana dengan kabar kalian dan Nansu? Ujar Luo Bai bertanya pada Evan dan Tang Chen. Evan berjalan mendekat ke Luo Bai.
Semuanya baik-baik saja, tetapi Nanzu tidak. Kamu pasti tahu serangan besar-besaran yang dilakukan oleh ras iblis dari negara Kai sebelumnya. Akibat serangan itu lebih dari 20.000 prajurit kita gugur. Sekarang prajurit yang tersisa di Nanzu tidak lebih dari 35.000 prajurit, dan dinding benteng pertahanan Nanzu pun rusak parah dan butuh perbaikan. Kata Evan menjawab Luo Bai. Maaf, aku tidak bisa membantu Nanzu saat dalam keadaan darurat. Kata Luo Bai. Tidak apa-apa, yang penting sekarang Nanzu sudah mulai kembali normal, tetapi sekarang kita membutuhkan banyak uang untuk melakukan perbaikan dinding pertahanan Nanzu. Kata Evan. Bukankah perbaikan dinding pertahanan Nanzu biasanya tidak memakan banyak biaya? Kenapa sekarang memakan banyak biaya? Tanya Luo Bai merasa heran. Jika perbaikan yang seperti biasanya memang tidak akan memakan begitu banyak biaya, tetapi aku ingin membuat dinding benteng pertahanan Nanzu menjadi benteng yang paling kuat di daratan timur ini. Jadi aku telah membuat suatu rancangan benteng pertahanan yang sangat kuat, tidak hanya bisa bertahan tetapi juga bisa menyerang. Kata Evan menjawab Luo Bai. Hei Luo Bai, apakah kamu tidak bisa berhenti makan dulu? Kami di sini sedang berbicara serius denganmu. Ujar Tang Chen merasa sebal melihat kemesraan Luo Bai yang disuapi oleh Lu Rao Rao. Hei, apakah kamu ingin aku mati kelaparan? Aku sudah lama tidak makan. Atau apakah kamu iri melihatku makan disuapi oleh pacarku, Lu Rao Rao? Ujar Luo Bai dengan senyuman pamer. Cih, siapa yang iri? Muak aku melihatnya. Kata Tang Chen merasa kesal. Oh benarkah? Kalau begitu kamu lihat ini. Kap, Luo Bai langsung menarik dan memegang kepala Lu Rao Rao dan mencium keningnya dengan lembut. Terkejut akan hal itu, Luo Rao Rao pun hanya diam dengan wajah merah merona sambil memegang mangkuk. Setelah itu Luo Bai kembali menoleh ke Tang Chen dan mengangkat alisnya dengan raut wajah pamer yang ditunjukkan kepada Tang Chen. Melihat Luo Bai yang sengaja pamer kemesraan kepadanya, Tang Chen merasa semakin kesal. Aku ingin mencari udara segar di luar, aku tidak bisa bernafas di sini. Kata Tang Chen merasa kesal dan pergi dengan langkah besar keluar dari ruangan kerja Luo Bai. Dasar Luo Bai, kamu jangan terlalu senang mengisengi Tang Chen, aku akan menyusulnya. Kamu cepatlah selesaikan apa yang kamu lakukan, setelah itu kamu cari aku, ada hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ujar Evan. Baiklah, kalian berdua tunggu aku di taman kecil di kediaman ini. Ujar Luo Bai. Kemudian Evan pun pergi meninggalkan Luo Bai dan Lu Rao Rao di ruangan kerja tersebut dan menyusul Tang Chen yang tadi pergi dengan kesal. Sementara itu Lu Rao Rao masih saja menunduk diam dengan wajah merah merona, jantungnya terus berdegup kencang. Luo Bai yang melihatnya pun tersenyum dan mengangkat wajah Lu Rao Rao dan mencium bibirnya. Lu Rao Rao, kita sudah dewasa, mengapa masih merasa malu? Tanya Luo Bai dengan lemah lembut. Dengan cepat Lu Rao Rao menolak ciuman Luo Bai. Luo Bai, aku tidak mau. Kata Lu Rao Rao menolak Luo Bai. Kenapa kamu tidak mau? Tanya Luo Bai merasa heran. Aku hanya masih takut. Aku takut kamu akan meninggalkan aku lagi setelah kamu mengambil semuanya dariku sama seperti sebelumnya. Kata Lu Rao Rao merasa trauma. Lu Rao Rao kembali menunduk, wajah yang sebelumnya merah merona kini pun berubah menjadi sebuah ratapan kesedihan mengingat kembali masa lalunya dengan Luo Bai. Kamu malam itu berkata dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan aku selamanya. Mendengar itu aku rela memberikan hal yang paling berharga bagiku, tubuh dan malam pertama untukmu pada malam itu. Tetapi keesokan harinya kamu berkata ingin berpisah denganku. Mendengar itu hatiku sakit Luo Bai, aku sangat sedih. Namun setelah aku tahu aku hamil, aku kira kamu akan bisa kembali denganku. Aku sangat senang saat itu. Malam itu aku ingin memberitahukannya padamu. Tetapi apa yang aku dapat? Aku melihat kamu bermain dengan banyak wanita di kamarmu. Melihat itu hatiku sangat sakit Luo Bai. Namun aku tetap bersikeras untuk memberitahukan padamu tentang kehamilanku. Aku sangat berharap hadirnya nyawa kecil dalam perutku saat itu akan membuatmu kembali padaku. Tetapi apa yang kamu katakan pada malam itu, kamu malah mengatakan bahwa anak yang aku kandung bukanlah anakmu dan kamu menuduhku tidur dengan pria lain. Lu Rao Rao bercerita sembari menangis. Sejak saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa, aku takut dan bingung bagaimana aku akan menghadapi orang-orang, aku depresi, aku menjadi gila hingga akhirnya aku memutuskan untuk menggugurkan anak tak berdosa di perutku saat itu, aku takut Luo Bai, aku takut hal yang sama terjadi lagi. Luo Rao Rao berkata sambil menangis dengan kepala menunduk dan tubuh yang gemetar. Air mata Lu Rao Rao bercucuran dan meneres di lantai,
sedangkan Luo Bai yang mendengar itu pun merasa sangat menyesal dan sangat merasa bersalah pada Lu Rao Rao. Luo Bai meneteskan air mata dan memeluk Lu Rao Rao. Maaf, itu semua memang adalah kesalahanku, aku telah sangat bersalah padamu, maafkan aku Rao Rao, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, ucap Luo Bai sambil memeluk Lu Rao Rao dalam dekapannya yang penuh kehangatan. Luo Bai, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak boleh meninggalkan aku selamanya, walaupun aku mati kamu tetap tidak boleh mencari penggantiku, kamu harus berjanji. Pinta Lu Rao Rao yang masih terus menangis dalam pelukan Luo Bai. Yah, aku berjanji, sampai nanti aku mati pun aku akan tetap menjadi milikmu seorang, selamanya. Ucap Luo Bai memeluk Lu Rao Rao dengan pelukan hangat. Bab 213 Rumah Mawar. Mereka masih terus berpelukan untuk membuang rasa kesedihan dalam hati mereka. Maaf, aku tidak seharusnya menceritakan kembali kesalahanmu. Kata Lu Rao Rao merasa bersalah. Tidak apa-apa, aku senang melihatmu mau menceritakannya, biar lelaki bodoh kamu ini sadar bahwa dia pernah menyakiti bidadari yang paling dia cintai. Ujar Luo Bai mengatai dirinya sendiri. Luo Bai, ayo kita menikah, aku tidak mau kamu pergi meninggalkan aku lagi, kita nikah ya. Pinta Lu Rao Rao. Yah pasti, aku pasti akan menikahimu dan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu sejak lama. Ujar Luo Bai sambil memeluk Lu Rao Rao dengan dekapannya yang hangat. Kalau begitu aku mau kita punya banyak anak. Pinta Lu Rao Rao. Iya, terserah bidadariku mau minta apapun aku pasti akan turuti. Ujar Luo Bai dengan senang hati. Singkat cerita Luo Bai dan Lu Rao Rao pun datang menghampiri Evan dan Tang Chen yang sedang bersama dengan elemen tanah dan elemen angin di taman kecil kediaman Jenderal Penjaga Kota. Evan, apa yang tadi ingin kamu sampaikan? Tanya Luo Bai. Sudah selesai bermesraannya? Tanya Tang Chen yang masih saja kesal. Masih marah saja? Maaf aku tadi hanya bercanda saja jangan dibawa ke hati, ujar Luo Bai. Sudah jangan dipermasalahkan lagi, Luo Bai, Lu Rao Rao, kalian berdua makanlah buah ini. Kata Evan sambil memberikan 2 buah bulan abadi kepada Luo Bai dan Lu Rao Rao. Nama buah yang sekarang kalian pegang adalah buah bulan abadi yang sebelumnya kami dapatkan dari alam fantasi 7 bintang, memakan buah bulan abadi maka setara dengan 10 tahun perkembangan manusia biasa, buah ini dapat meningkat kultivasi kalian dengan sangat cepat. Kata Evan menjelaskan dengan singkat kepada Luo Bai dan Lu Rao Tao. Baiklah kami akan memakannya, ujar Luo Bai. Kemudian Luo Bai dan Lu Rao Rao pun memakan buah bulan abadi yang ada di tangan mereka. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Luo Bai dan Lu Rao Rao pun masing-masing berhasil naik 1 level setelah memakan buah bulan abadi yang diberikan oleh Evan. Buah bulan abadi ini sangat hebat dan luar biasa, terima kasih Evan. Ucap Luo Bai merasa sangat gembira. Sama-sama, kamu tidak perlu sesungkan itu padaku. Kamu adalah salah satu teman dan prajurit terbaikku, jadi ini memang sudah seharusnya. Ujar Evan. Sebenarnya kedatangan aku dan Tang Chen ke sini adalah untuk menjual pil, mengumpulkan dana untuk perbaikan dinding pertahanan di Nanzu. Bisakah kamu membantuku? Tanya Evan. Tentu aku bisa membantumu, hanya menjual pil saja adalah hal yang mudah, aku akan membantumu memasarkannya. Ujar Luo Bai dengan senang hati. Baiklah, ini adalah pil yang ingin aku jual. Ujar Evan mengeluarkan puluhan botol pil. Kenapa banyak sekali? Tanya Luo Bai yang terkejut melihat begitu banyak pil yang diberikan oleh Evan kepadanya untuk dijual. Memang sebanyak ini, tadi siapa yang mengatakan kalau ini adalah hal yang mudah? Ujar Evan. Baiklah aku pasti akan membantumu menjualnya, tapi kamu ingin aku menjualnya dengan harga berapa? Tanya Luo Bai. Tidak usah terlalu tinggi, jual dengan harga standarnya saja, jawab Evan. Kemudian Luo Bai pun menyimpan semua pil yang tadi diberikan oleh Evan. Oh ya Luo Bai, apakah kamu malam ini ada waktu untuk menemani kami? Tanya Evan. Kemana? Tanya Luo Bai merasa penasaran. Pergi menemani Tang Chen ke rumah Mawar. Jawab Evan membuat Luo Bai dan Lu Rao Rao terkejut seketika. Luo Bai melirik ke Lu Rao Rao yang tampak tidak senang. Bab 214 dilarang Lu Rao Rao. Maksudku, kami ingin mencari beberapa informasi di rumah Mawar. Ujar Evan. Melihat bahwa Lu Rao Rao tampak tidak senang, Luo Bai pun menolak untuk ikut pergi ke rumah Mawar. Maaf, sepertinya aku tidak akan ikut. Kata Luo Bai menolak. Ya sudah kalau kamu tidak mau ikut, kami bisa pergi berdua saja,
Ayo Evan, kata Tang Chen mengajak Evan. Kemudian Evan dan Tang Chen pun berbalik badan dan hendak melangkah pergi, namun tiba-tiba Lu Rao Rao memanggil Evan. Evan, panggil Lu Rao Rao. Mendengar itu Evan dan Tang Chen pun sontak berhenti dan menoleh. Evan, kamu yakin ingin pergi ke tempat seperti itu? Jika 4 wanita itu tahu kamu pergi ke tempat seperti itu, aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib kamu nanti. Kata Lu Rao Rao memperingati Evan. Mendengar peringatan Lu Rao Rao, sekejap Evan langsung mengurungkan niatnya untuk pergi menemani Tang Chen ke rumah Mawar. Tang Chen, sepertinya aku juga tidak bisa menemani kamu pergi ke rumah Mawar dan menemui Nona Chiyurao kamu itu. Kata Evan kepada Tang Chen. Dan Tang Chen, apakah kamu masih ingin pergi ke tempat itu? Jika kamu tetap masih ingin pergi cari orang lain untuk menemani kamu, jangan ajak Luo Bai atau Evan. Kata Lu Rao Rao. Mendengar perkataan Lu Rao Rao, Evan dan Tang Chen pun mengurungkan niat mereka untuk pergi ke rumah Mawar tersebut. Baiklah kami tidak jadi pergi ke rumah Mawar. Kata Tang Chen dengan terpaksa. Bagus, lagi pula jika hanya ingin mencari informasi saja kita bisa memerintahkan prajurit untuk pergi ke sana. Jadi untuk apa para pemimpin seperti kalian pergi ke tempat seperti itu jika tidak ingin melihat wanita cantik? Tebak Lu Rao Rao yang sangat sensitif. Bukan aku Lu Rao Rao, tadi Tang Chen yang memaksa aku untuk menemani dirinya. Kata Evan mengelak. Astaga, Lu Rao Rao ini sangat pintar, pasti akan sangat gawat jika dia memberitahu kepada 4 gadis itu kalau aku ingin pergi ke rumah bordil. Pikir Evan dalam hatinya. Namun Tang Chen yang dijatuhi semua kesalahan pada Evan pun tidak terima dan ingin menyangkal. Sialan, aku tidak ada memaksamu, kamu yang tadi ingin ikut sendiri. Kata Tang Chen, namun Evan dengan cepat menutup mulut Tang Chen dengan panik. Lu Rao Rao jangan dengarkan Tang Chen, aku memang ingin pergi ke sana, tetapi untuk mencari informasi bukan untuk mencari wanita cantik. Kata Evan menjelaskan dengan cepat. Baiklah kamu tenang saja aku tidak akan mengatakan kalau kamu ingin pergi ke rumah bordil pada 4 wanita itu, tetapi setelah ini kamu tidak boleh pergi ke rumah bordil manapun. Aku juga seorang wanita, aku tahu bagaimana rasa sakitnya diselingkuhi. Mereka berempat adalah teman-temanku juga, jadi kamu harus bisa menjaga hati 4 calon istri kamu. Ujar Lu Rao Rao mengingatkan sambil berbalik pergi meninggalkan mereka. Mendengar perkataan itu Evan pun sedikit bingung. Ada apa dengan Lu Rao Rao ini? Abis bicara tiba-tiba langsung berbalik pergi. Pikir Evan dalam hatinya merasa bingung. Kemudian Evan menoleh melihat ke arah Luo Bai yang menunjukkan raut wajah sedih. Luo Bai, apakah kamu tahu apa maksud dari perkataan Lu Rao Rao? Tanya Evan sambil memegang pundak Luo Bai. Aku tahu, tetapi intinya kamu janganlah pernah menyakiti hati para wanitamu atau kamu akan sangat menyesal. Kata Luo Bai mengingatkan Evan sambil gantian memegang pundak Evan. Tenang saja, aku pasti akan setia selalu, kata Evan dengan janji manisnya. Mendengar itu Luo Bai pun tersenyum senang. Baiklah, terserah kalian, kalian ingin melakukan apa di sini, aku akan menyusul Lu Rao Rao. Kata Luo Bai yang kemudian pergi menyusul Lu Rao Rao. Sekarang yang tersisa di taman kecil tersebut adalah, Evan, Tang Chen, elemen tanah dan elemen angin. Tampak Tang Chen yang merasa kebosanan dan mengantuk. Sangat membosankan, karena tidak jadi ke rumah Mawar dan bertemu Nona cantik Chiyurao lebih baik aku tidur. Ujar Tang Chen yang kemudian ikut pergi meninggalkan taman kecil tersebut. Sekarang yang tersisa di taman kecil tersebut hanyalah Evan, elemen tanah dan elemen angin saja. Kakak tanah, kakak angin sudah lama kita tidak bertemu. Ucap Evan sambil tersenyum. Tidak lama juga, hanya setengah bulan lebih beberapa hari saja. Ujar elemen tanah. Evan, perkembangan kamu sangat cepat juga meningkatnya, bagaimana dengan keadaan kekasih kecil kamu, apakah dia sudah terlepas dari kutukannya? Tanya elemen angin. Sudah, sekarang Ririn sudah baik-baik saja, terima kasih kepada kakak angin dan tanah telah banyak membantuku akhir-akhir ini, aku sangat berterima kasih pada kalian. Ucap Evan sambil berlutut memberi hormat kepada elemen angin dan elemen tanah. Kamu jangan berlutut seperti itu, kami juga merasa senang membantumu jadi kamu tidak perlu berlutut seperti itu pada kami. Ujar elemen angin kepada Evan. Aku merasa berlutut dan memberi hormat kepada kalian memang sudah sangat sepantasnya, tidak hanya kakak elemen angin dan kakak elemen tanah saja tetapi semua para kakak elemen,
Kalian tidak hanya kakak-kakak angkatku tetapi kalian jugalah guru-guruku yang telah mengajari dan memberikan banyak hal padaku dan juga telah banyak membantuku banyak hal, jadi terimalah hormatku sebagai adik maupun murid kepada kalian. Kata Evan sambil berlutut memberi hormat kepada elemen angin dan elemen tanah. Sudah tidak perlu, kamu bangkit berdirilah. Ujar elemen tanah menyuruh Evan untuk berdiri. Kemudian Evan pun menuruti perkataan elemen tanah untuk berdiri. Sekarang kami berdua ingin istirahat, energi spiritual dan kekuatan kami sudah mulai menipis, kami perlu mengumpulkan kembali energi dan kekuatan kami. Kata elemen angin yang ingin kembali ke dalam tubuh Evan. Maaf sudah mereotkan kakak berdua. Ujar Evan yang kemudian membatalkan jurus bayangan pengganti, pembagian elemen dan kemudian jiwa elemen angin dan tanah pun kembali masuk ke dalam tubuh Evan. Singkat cerita 3 hari kemudian, 75% dari semua pil yang diberikan oleh Evan kepada Luo Bai telah berhasil dijual. Di kediaman Jenderal Penguasa Kota, tampak Evan dan Tang Chen sudah ingin berpamitan kepada Luo Bai dan Lu Rao Rao untuk pergi ke kota selanjutnya untuk menjual pil. Evan, Tang Chen, apakah kalian berdua sungguh sudah akan pergi? Pil yang kamu berikan masih belum terjual habis dan masih tersisa banyak. Apakah kalian berdua tidak ingin menunggu beberapa hari lagi hingga semua pilnya terjual? Tanya Luo Bai. Maaf kami tidak bisa tinggal lebih lama lagi, kami harus mengejar waktu, ada sebagian pil yang tersisa maka untuk kamu saja, jika ingin kamu bagikan kepada para prajurit maka bagikan jika ingin kamu jual maka jual saja, kamu dan para prajurit juga membutuhkannya. Ujar Evan menjawab Luo Bai. Terima kasih kalau begitu, setelah dari sini kamu ingin pergi ke kota mana? Tanya Luo Bai. Aku sudah menentukan tujuan kota kami selanjutnya, yaitu kami akan pergi ke kota Siun. Kota ini cukup besar dan cukup maju, namun kota Siun ini sangat jarang adanya alkemis, jadi di sana tidak cukup banyak orang yang menjual pil, apalagi pil tingkat tinggi, jadi jika kami berdua pergi ke kota Siun pasti menjual pil akan sangat mudah dan cepat. Ujar Evan menjawab Luo Bai. Bab 215 berangkat menuju ke kota Siun. Kota Siun, bukankah kota ini termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Li? Kota Siun memang tidak punya banyak alkemis tetapi kamu pasti tahu kalau kota ini memiliki kekuatan militer yang cukup kuat, hanya sebuah kota tetapi memiliki 60.000 prajurit. Evan tidakkah kamu takut jika kamu pergi ke kota Siun kamu akan ditangkap, bagaimanapun kota Siun adalah kota kekuasaan kerajaan Li. Ujar Luo Bai mengingatkan Evan. Kamu tenang saja, aku sudah mempertimbangkannya dengan baik, walaupun kota Siun adalah kota kekuasaan negara Li tetapi itu tidak sepenuhnya dikuasai oleh Kaisar Li dan Rui, Kaisar yang memerintah kerajaan Li yang sekarang. Kata Evan berbalik badan dan melipat tangan di belakang pinggang. Walaupun ayahku sudah meninggal tetapi dalam hati para pengikutnya yang setia beliau akan tetap selalu ada dalam hati mereka, contohnya adalah Jenderal Yun Fan Li yang menguasai kota Siun. Kata Evan sambil tersenyum. Jenderal Yun Fan Li, kenapa dia bermarga Li? Bukankah marga Li hanya diberikan kepada keluarga kerajaan Li saja, kenapa dia juga bermarga Li? Tanya Luo Bai. Jenderal Yun Fan Li adalah adik angkat ayahku. Suatu hari saat ayahku masih berumur 14 tahun dia pernah pergi berburu di sebuah hutan terpencil di belakang gunung, yang kemudian di dalam perburuannya dia melihat ada sebuah desa yang telah habis diserbu oleh para hewan monster yang mengamuk. Semua orang di desa itu mati tanpa bersisa, namun kemudian dia menemukan Jenderal Yun Fan yang saat itu masih berumur 12 tahun sedang bertarung dengan seekor serigala. Melihat itu ayahku pun menolongnya dan membawanya pulang ke istana kerajaan. Kemudian ayahku melatih Jenderal Yun Fan Li menjadi seorang pendekar, karena melihat Jenderal Yun Fan Li berbakat, ayahku pun mengangkatnya sebagai adik dan memberikan marga keluarga kerajaan kepadanya. Kata Evan bercerita panjang lebar kepada Luo Bai dan lainnya. Jadi seperti itu, tetapi kenapa kamu bisa tahu cerita ini? Bukankah ayahmu saat itu masih remaja dan belum menikah? Bagaimana kamu bisa tahu ceritanya dengan sedetail itu? Tanya Luo Bai. Ya tentu saja aku mendengar ceritanya dari Jenderal Yun Fan Li sendiri. Jawab Evan. Kalau memang seperti itu ceritanya semoga kamu dan Tang Chen baik-baik saja. Ujar Luo Bai merasa lebih tenang. Baiklah, kami tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Kamu berdua pamit pergi, sampai jumpa. Ucap Evan berpamitan kepada Luo Bai dan Lu Rao Rao. Sampai jumpa, kalian harus berhati-hati dan harus tetap waspada, jaga diri kalian. Kata Lu Rao Rao mengingatkan Evan dan Tang Chen.
Kemudian Evan dan Tang Chen pun berangkat pergi meninggalkan kota Hao dan menuju ke kota Xiun negara Li. Setelah 1,5 hari perjalanan Evan dan Tang Chen pun sampai di sebuah hutan yang tak jauh dari kota Xiun. Karena hari sudah tampak gelap mereka pun beristirahat di hutan tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka esok pagi. Tanpa rasa waspada Evan dan Tang Chen pun menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri mereka. Tampak mereka berdua yang sedang duduk di dekat api unggun yang hangat. Evan, kenapa kita malah membuat api unggun? Tidakkah kamu takut jika ada monster atau orang yang datang kemari? Tanya Tang Chen kepada Evan. Jika monster ya langsung habisi saja, jika manusia maka kita lihat dia punya niat apa, jika niat buruk maka kita bunuh, jika niat baik maka kita biarkan saja, lagi pula aku sengaja membuat api unggun, mana tahu ada orang bodoh yang ingin mengantarkan nyawa dan harta mereka sendiri ke sini, kan lumayan bisa menambah uang milik kita. Ujar Evan menjelaskan rencana kotornya. Cih licik, ucap Tang Chen mengatai Evan sambil menatap dan melempar kayu ke api unggun di hadapannya. Ini namanya bukan licik tetapi ini adalah cerdik. Kata Evan merasa bangga sambil mengetuk kepalanya dengan jari telunjuk. Iya deh terserah kamu, ngomong-ngomong berapa banyak uang yang sudah kita dapatkan di kota Hao sebelumnya? Tanya Tang Chen. Cukup banyak, kita mendapat 26.315.000 kristal spirit dari penjualan pil dari kota Hao, jawab Evan. Ngomong-ngomong tentang pil lebih baik aku membuat lebih banyak pil lagi untuk dijual di kota Xiun nanti. Tang Chen, kamu bantu aku menjaga dan awasi tempat sekitar jika ada pergerakan ada orang atau monster yang mendekat segera beritahu aku. Ujar Evan memberi perintah pada Tang Chen. Namun ternyata setelah Evan melihat Tang Chen yang ada di balik api unggun yang ada di hadapannya, ternyata Tang Chen sudah tertidur, Evan yang melihat itu pun menepuk jidatnya. Dasar Tang Chen tidak bisa diandalkan sama sekali. Kata Evan memegang jidatnya. Aku tidak bisa merepotkan para elemen lagi hanya untuk berjaga malam, sepertinya aku harus mengandalkan diriku sendiri. Pikir Evan yang kemudian duduk bersila. Tubuh bayangan pengganti, menggandakan diri. Ucap Evan mengeluarkan dua kloningan dirinya dari tubuhnya. Kalian berdua tolong bantu aku menjaga dan mengawasi tempat sekitar, jika ada pergerakan segera beritahu aku. Kata Evan memberi perintah kepada dua bayangan kloningan dirinya. Siap, jawab dua bayangan tersebut sambil memberi hormat dan kemudian pergi melaksanakan tugas yang diberikan oleh Evan. Sekarang aku sudah bisa membuat pil, tungku emas 3 kepala naga, keluarlah. Ucap Evan mengeluarkan tungku emas 3 kepala naga dari cincin ruang penyimpanannya. Kemudian Evan pun membuat pil tanpa adanya gangguan dari apapun dan siapapun. Namun sementara itu salah satu dari kloningan Evan melihat ada seorang wanita muda dan cantik menggunakan jubah berkerudung yang tampak sedang dikejar-kejar oleh sekelompok bandit di dalam hutan. Melihat itu kloningan Evan pun memberi pesan ingatan kepada Evan yang sedang fokus membuat pil. Catatan kecil, Evan dan kloningan dirinya dapat berbagi ingatan tentang apa yang mereka lihat dan dengar dengan menggunakan pesan ingatan. Mendapat ingatan tersebut Evan pun memerintahkan agar kloningannya saja yang menolong wanita tersebut dari kejaran para bandit, sedangkan dirinya fokus untuk membuat pil. Kamu tolonglah wanita itu, setelah kamu berhasil menolongnya kamu bawa wanita itu ke tempatku. Perintah Evan melalui pesan ingatan kepada kloningannya yang melihat kejadian tersebut. Di tempat kloningan Evan, tampak wanita itu berlari dengan tergesa-gesa dikejar oleh para bandit yang kemudian kloningan Evan dengan wajah datar tanpa ekspresinya tiba-tiba datang dan menghadang para bandit tersebut mengejar wanita tersebut. Seketika wanita dan para bandit itu pun berhenti berlari melihat kedatangan kloningannya Evan. Wanita itu yang terus berlari sambil melihat ke arah belakang yaitu Evan tanpa melihat ke depan, wanita itu pun menabrak pohon yang ada di depannya. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 216 Yuna Li, putri kedua Jenderal Yun Fan Li. Wanita itu jatuh terduduk sambil mengelus jidatnya yang terasa sakit karena terbentur batang pohon yang ditabraknya. Aduh, sakit sekali jidatku, rintih wanita tersebut sembari mengelus jidatnya. Kemudian dia menoleh melihat kembali ke belakang yang mana tampak kloningan Evan sedang menghadang para bandit yang tadi mengejarnya. Siapa pria itu? Kenapa dia tiba-tiba datang menolongku? Apa jangan-jangan dia adalah orang suruhan ayah yang diperintahkan untuk menangkapku dan membawa aku pulang ke rumah?
Pikir wanita tersebut menebak-nebak dalam hatinya. Tidak, aku tidak boleh tertangkap oleh orang suruhan ayah. Aku tidak mau dibawa kembali ke rumah dan dinikahkan oleh Pangeran Liao brengsek itu. Aku harus segera kabur. Pikir wanita itu yang segera bangkit berdiri dan hendak kabur melarikan diri. Namun di saat dia berbalik dan ingin melangkah kabur, tiba-tiba kloningan Evan yang satunya lagi tiba-tiba muncul di hadapan wanita tersebut dengan raut wajah datar tak berekspresi. Wanita itu kaget dengan kloningan Evan yang tiba-tiba muncul di hadapannya, namun walau begitu wanita tersebut tetap ingin melarikan diri, dia berbalik ke lain arah namun kloningan Evan dengan cepat langsung menangkap dan menggendongnya di samping pinggang layaknya seperti karung beras. Wanita tersebut memberontak dan memukul-mukul Evan dengan pukulan lemahnya sambil memaki kloningan Evan. Hei kamu lepaskan aku, kamu pikir aku ini karung goni, jangan menggendongku seperti ini, kamu cepat lepaskan aku bajingan. Kata wanita tersebut yang memberontak sambil memukul-mukul kloningan Evan yang tampak hanya diam dan menunjukkan raut wajah datar tak berekspresi. Karena kloningan Evan tampak tidak bergeming sedikitpun akhirnya wanita tersebut pun menyerah dan berhenti untuk memberontak, namun dia tetap saja merasa kesal dengan melipat kedua tangannya dan raut wajah manyun. Dan kemudian wanita tersebut pun melihat ke arah depan yang mana tampak kloningan Evan yang satunya lagi sedang berhadapan dan akan bertarung dengan para bandit tersebut. Para bandit tersebut marah dan menyuruh kloningan Evan untuk segera menyingkir dengan mengancam akan membunuhnya. Kamu cepat menyingkir dan serahkan gadis itu kepada kami, jika tidak jangan salahkan kami membunuhmu. Kata salah satu bandit mengancam kloningan Evan. Namun kloningan Evan yang tidak memiliki emosi pun hanya diam saja dan hanya menunjukkan wajah datar tak berekspresinya. Melihat bahwa kloningan Evan diam saja para bandit pun menjadi semakin kesal dan marah. Hingga akhirnya salah satu dari para bandit tersebut pun menyerang kloningan Evan dengan tinjunya. Kamu menyingkirlah, ucap salah satu bandit menyerang kloningan Evan dengan kepalan tinjunya. Namun kloningan Evan dengan sangat mudahnya menangkap pukulan tinju tersebut dengan satu tangannya, hingga membuat semua orang yang melihat itu pun kaget. Krak! Kloningan Evan mencengkram kepalan tinju bandit tersebut hingga jari-jarinya patah semua. Melihat bahwa rekannya terluka, bandit lainnya pun menyerang kloningan Evan dengan golok mereka, namun siapa sangka saat senjata golok mereka menghantam tubuh kloningan Evan senjata mereka malah hancur dan patah, seperti mereka sedang menebas patung batu yang sangat keras. Apa? Ucap semua orang dengan sangat terkejut. Kemudian tampak kloningan Evan yang bersiap untuk menyerang balik para bandit yang belum bersiap untuk bertahan dan masih berada di dekat kloningan Evan pun langsung terkejut. Gelombang petir penghancur, ucap Evan yang mengeluarkan gelombang energi petir dari tubuhnya yang menyerang para bandit hingga mati. Para bandit tersebut pun mati dan jatuh ke tanah dengan tubuh yang hitam menggosong, melihat itu wanita tersebut pun merasa kagum terhadap kloningan Evan. Kemudian kloningan Evan berjalan meninggalkan mayat para bandit tersebut dan berjalan menghampiri wanita tersebut yang sedang digendong oleh kloningan satunya lagi. Wanita itu terkejut dan mengerutkan alisnya ketika melihat wajah dua pria yang menolongnya sama persis. Kenapa kalian berdua sangat mirip, kalian kembar, kalian berdua sehebat ini seharusnya kalian terkenal di antara para pengawal ayahku bukan? Tapi mengapa aku tidak pernah melihat kalian berdua? Ucap wanita tersebut yang masih digendong di samping pinggang oleh kloningan Evan, wanita tersebut mengira bahwa dua kloningan Evan adalah saudara kembar. Namun dua kloningan Evan yang tidak memiliki emosi hanya diam tak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wanita tersebut. Wanita itu merasa kesal terhadap dua kloningan Evan yang hanya diam tak berekspresi tanpa menjawab pertanyaan darinya. Kemudian dua kloningan Evan pun pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat Evan asli berada yang sedang membuat pil. Beberapa saat kemudian saat sudah akan sampai, wanita tersebut yang masih digendong di samping pinggang seperti karung beras oleh kloningan Evan melihat ada sebuah cahaya dari tempat Evan asli yang sedang membuat pil yang mana adalah tempat yang sedang mereka tuju. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di tempat Evan asli berada yang tampak sedang fokus membuat pil dan juga Tang Chen yang tampak sedang tertidur pulas di dekat api unggun. Wanita itu semakin terkejut dan heran ketika melihat ada satu pria lagi yang wajahnya sama persis dengan dua pria yang bersamanya. Evan menyelesaikan membuat pilnya terlebih dahulu, sedangkan dua kloningannya dan wanita tersebut yang masih saja digendong seperti karung beras harus menunggu Evan menyelesaikan pembuatan pilnya. Tampak Evan yang sedang sangat fokus mengendalikan api ajaib yang membakar tungku emas tiga kepala naga untuk memproses pembuatan pil. Beberapa saat kemudian Evan pun selesai membuat pilnya,
dalam satu kali pembuatan pil, Evan berhasil membuat ribuan pil pengumpul aura tingkat 4 menengah yang sangat berkualitas. Ribuan pil keluar dari tungku emas 3 kepala naga dan kemudian seluruh pil pengumpul aura tersebut pun masuk ke dalam cincin ruang penyimpanan yang ada pada jari Evan. Evan menghela nafasnya dan kemudian bangkit berdiri. Kalian berdua lepaskanlah dia, ujar Evan kepada dua kloningannya sembari memasukkan tungku emas 3 kepala naga ke dalam cincin ruang penyimpanan miliknya. Kloningan Evan mendengarkan perintah Evan untuk melepaskan dan menurunkan wanita tersebut. Evan yang asli menoleh dan berbalik badan melihat ke arah wanita tersebut, namun betapa terkejutnya dan tidak menyangkanya Evan ketika melihat wajah wanita yang telah ditolongnya. Yuna Li. Ucap Evan terkejut melihat bahwa ternyata wanita tersebut adalah putri kedua Jenderal Yun Fan Li yang bernama Yuna Li yang umurnya 1 tahun lebih tua dari Evan, berumur 16-17 tahun, yang mana termasuk juga sepupu angkat tidak kandung Evan. Mendengar Evan yang menyebutkan namanya seperti sedang terkejut yang seperti tidak menyangka bahwa orang yang ditolong adalah dirinya, Yuna Li pun mengerutkan alisnya. Namun Evan mencoba untuk tetap tenang kembali karena tampaknya Yuna Li tidak mengenali wajah Evan lagi. Bab 217 Menakuti Yuna Li. Siapa kamu? Sepertinya kalian bukan pengawal yang diutus oleh ayahku, kalian pasti adalah penjahat yang juga berniat ingin menculikku. Kata Yuna Li melangkah mundur menjauh dari Evan. Melihat reaksi dan dengar perkataan dari Yuna Li itu, Evan pun semakin yakin bahwa Yuna Li benar sudah tidak mengingat dirinya lagi, dan juga karena saat pertama kali berjumpa saat itu Evan masih berumur 6-7 tahun sedangkan Yuna Li 7-8 tahun, jadi Evan pun merasa tak aneh jika Yuna Li melupakan dirinya. Hahaha, gadis bodoh, kamu tetap saja pelupa dan bodoh sama seperti 9 tahun lalu. Kata Evan berbalik badan membelakangi Yuna Li. Mendengar perkataan Evan, seketika Yuna Li langsung merasa kesal. Kamu, siapa kamu? Kamu berani sekali mengataiku bodoh? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah putri kedua Jenderal Yun Fan Li, putri kesayangannya, kamu berani menculikku maka kamu akan menjadi buronan seluruh kota Siun dan kamu pasti akan dihukum penggal oleh ayahku. Kata Yuna Li menyombongkan dirinya dan mengancam Evan. Tetapi jika kamu melepaskan dan membiarkan aku pergi sekarang maka aku tidak akan mempermasalahkan bahwa kamu menculik diriku. Kata Yuna Li hendak bernegosiasi dengan Evan. Evan tidak memperdulikan semua perkataan Yuna Li. Evan tetap tampak santai dan berjalan mendekat ke api unggun dan duduk di samping Tang Chen yang sedang terbaring tertidur di dekat api unggun. Dasar gadis bodoh, kemari duduklah di sini jangan hanya berdiri dan marah-marah di situ. Ujar Evan menyuruh Yuna Li. Melihat bahwa Evan tampak tidak peduli dengan ancaman dan negosiasi darinya, Yuna Li pun kembali mengerutkan alisnya. Kemarilah, apakah kamu tidak lelah berdiri di situ? Ujar Evan membujuk Yuna Li dengan ramah. Kemudian Yuna Li melirik kedua kloningan Evan yang ada di belakang kanan kirinya dengan rasa penuh kewaspadaan. Melihat itu Evan pun menghilangkan dua kloningannya tersebut dan menjadi sebuah gumpalan asap, hal itu membuat Yuna Li yang melihat kedua kloningan tersebut yang tiba-tiba menghilang pun kaget. Dua orang itu hanyalah kloninganku, bukan manusia, kamu kemarilah duduk jangan hanya berdiri di situ seperti orang bodoh. Ujar Evan tersenyum menertawakan Yuna Li yang tampak seperti orang bodoh. Dengan penuh rasa waspada dan kesal juga marah, Yuna Li pun menuruti permintaan Evan untuk pergi duduk di dekat api unggun bersamanya. Yuna Li melangkah mendekat ke api unggun dan duduk di dekat api unggun namun dengan sedikit menjauh dari Evan. Evan melihat Yuna Li yang tampak kesal dan marah dengan rasa kewaspadaan yang tinggi terhadap Evan, Yuna Li sejenak melirik melihat Tang Chen yang sedang tidur berbaring di atas tanah. Dia adalah temanku, dia cukup bodoh sama seperti kamu jadi jangan terlalu pedulikan dia. Kata Evan terus mengatai Yuna Li. Siapa yang bodoh? Aku tidak bodoh. Kata Yuna Li merasa kesal kepada Evan. Hahaha, Evan pun tertawa melihat reaksi Yuna Li. Evan yang terus mengatai dan menertawai dirinya sungguh telah membuat Yuna Li merasa sangat marah, geram, dan kesal. Kamu tahu tidak siapa aku? Aku adalah putri kedua, putri kesayangan Jenderal Yun Fan Li penguasa kota Siun, aku bisa dengan sangat mudah meminta ayahku untuk membunuhmu. Kamu cepat lepaskan dan biarkan aku pergi sekarang maka aku bisa melupakan semua kejadian yang tadi, jika tidak kamu tidak akan bisa menanggung resikonya. Kata Yuna Li kembali mencoba bernegosiasi dengan mengancam Evan. Hahaha, dasar gadis bodoh, ucap Evan terus menertawakan Yuna Li.
Kamu pikir aku ini penculik? Jika kamu memang ingin pergi dari sini ya silahkan pergi saja, lagi pula aku juga tidak akan menghalangimu. Kata Evan dengan senang hati. Benarkah, kamu akan membiarkan aku pergi? Tanya Yunali merasa sangat gembira yang langsung bangkit berdiri dengan sangat bersemangat. Benar, kamu boleh pergi, ujar Evan sambil mengangguk dan raut wajah tersenyum. Mendengar itu Yunali pun merasa sangat senang. Yunali pun hendak pergi meninggalkan tempat Evan, namun baru saja berjalan beberapa langkah Yunali mendengar lolongan serigala yang langsung membuatnya seketika berhenti melangkah dan merinding ketakutan. Kenapa malah berhenti? Pergilah, tapi aku akan mengingatkan kalau di hutan ini ada banyak hewan monster yang sangat buas dan ganas yang siap memakan manusia. Para hewan monster ini sangat rakus hingga mereka tidak akan memakan mangsa mereka tanpa menyisakan apapun. Mereka akan mengoyak daging, mengunyah tulang dan organ dalam dan meminum darah manusia yang mereka makan, apalagi jika manusia itu adalah seorang gadis cantik yang sangat segar. Kata Evan menakut-nakuti Yunali. Mendengar itu Yunali pun semakin ketakutan hingga gemetar ketakutan, namun tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Evan lanjut bercerita lagi. Dan juga tidak hanya ada hewan monster saja tetapi ada juga para bandit mesum. Mereka sangat senang apabila melihat ada seorang wanita cantik yang tersesat di dalam hutan, mereka akan mengejar dan menangkap juga memperkosa wanita itu secara bersama-sama hingga para bandit itu merasa pias, dan kemudian setelah mereka puas bersenang-senang mereka akan menjual wanita cantik tersebut ke pusat perbudakan. Di pusat perbudakan biasanya orang-orang akan dipaksa untuk bekerja tanpa digaji, dan apabila budak itu menolak maka budak itu akan disiksa hingga mati oleh majikannya. Cerita Evan menakut-nakuti Yunali. Mendengar cerita Evan yang begitu menakutkan sungguh membuat Yunali semakin gemetar ketakutan. Yunali yang ketakutan pun mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan tempat Evan. Kemudian Yunali kembali duduk meringkuk ketakut-takutan di tempat semula tadi dia duduk. Evan yang melihatnya pun tersenyum senang karena telah berhasil menakut-nakuti Yunali, sekaligus membuat Yunali untuk tidak jadi pergi dan tetap tinggal bersamanya. Kenapa kamu malah kembali? Mengapa kamu tidak jadi pergi? Bukankah tadi kamu sangat ingin pergi? Tanya Evan Lee yang merasa sangat senang telah berhasil membuat Yunali sepupunya itu ketakutan. Setelah kamu bercerita seram seperti itu kamu masih bertanya mengapa aku tidak jadi pergi? Dasar licik, lihat saja setelah aku berhasil kembali nanti, aku pasti akan melaporkan, mengadukan kamu pada ayahku untuk dipenggal. Ucap Yunali merasa sangat marah dan kesal terhadap Evan sambil duduk meringkuk ketakutan. Hahaha, seharusnya kamu itu berterima kasih padaku karena aku tidak hanya telah menolongmu dari para bandit tetapi aku juga telah menolong kamu dengan menghentikan kamu. Ujar Evan. Aku tidak peduli, aku akan tetap mengadukan dirimu pada ayahku agar kamu dipenggal. Kata Yunali yang masih saja merasa kesal. Dasar gadis bodoh yang angkuh, karena kamu sangat ingin mengadukan aku pada ayahmu si Jenderal Yun Fan Li itu, kalau begitu coba saja aku tidak takut. Kata Evan menantang dengan senang hati. Bab 218 Mata Panda Evan dan Yunali. Keesokan paginya, tampak api unggun yang menghangat tubuh mereka tadi malam telah padam, tampak langit pagi yang cerah berawan dan ayam yang berkokok menghiasi keindahan pagi itu. Kemudian Tang Chen pun bangun dari tidur nyenyaknya. Tang Chen membuka matanya dan bangkit duduk sambil mengucek matanya. Namun seketika Tang Chen terkejut ketika melihat ada Yunali yaitu seorang gadis cantik yang duduk di depan matanya. Tang Chen mengucek matanya lagi dan ternyata yang dilihatnya benar adalah seorang gadis cantik. Namun setelah Tang Chen melihatnya dengan teliti, ternyata tampak lingkaran hitam di sekitar mata Yunali yang sepertinya telah habis begadang semalaman. Kemudian Tang Chen menoleh ke arah Evan yang ada di sampingnya yang tampak juga terdapat sebuah lingkaran hitam di sekitar mata Evan sama seperti milik Yunali. Evan dan Yunali tampak seperti kurang tidur. Hoam, akhirnya kamu bangun juga, kata Evan kepada Tang Chen. Evan, siapa wanita ini? Selama aku tidur kamu melakukan apa saja, kenapa bisa dapat gadis secantik, dan ada apa dengan mata panda kalian? Tanya Tang Chen secara beruntun. Asteris 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 asteris. Kemudian Evan mengingat hal yang terjadi tadi malam. Tampak saat itu Evan ingin berbaring tidur di samping Tang Chen, namun tiba-tiba Yunali melempar Evan dengan sebuah batu kecil. Aku ingin tidur, kamu jangan menggangguku, kata Evan kepada Yunali yang masih sedang duduk meringkuk. Aku tidak bisa tidur, kamu temani aku.
Pinta Yunali dengan raut wajah datar memendam kesal. Kenapa aku harus menemani kamu? Tanya Evan merasa tidak senang dengan permintaan Yunali. Kamu harus bertanggung jawab karena jika bukan karena kamu menakuti aku mana mungkin sampai tidak bisa tidur, pokoknya kamu harus temani aku tidak tidur sampai besok pagi. Kata Yunali memerintah Evan. Kenapa jadi salahku kamu tidak bisa tidur? Aku tidak mau menemani kamu bergadang sampai besok, aku mengantuk ingin tidur. Kata Evan langsung berbaring meringkuk. Melihat Evan yang ingin tidur, Yunali pun melempar Evan dengan batu kecil hingga membuat Evan bangun lagi. Apa sih? Ucap Evan merasa kesal kepada Yunali yang terus mengganggu dan tidak membiarkannya untuk tidur. Kamu harus temani aku, kamu tidak boleh tidur sampai besok pagi, jika kamu tetap ingin tidur aku akan terus melempari kamu dengan batu agar kamu tidak bisa tidur. Ujar Yunali mengancam Evan dengan tegas. Asteris 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 asteris. Kembali ke pagi hari waktu sekarang. Tampak Evan yang kesal sambil melihat ke arah Yunali. Jika bukan karena gadis ini mana mungkin aku akan punya mata panda seperti ini. Ujar Evan kepada Tang Chen sambil melihat ke arah Yunali dengan penuh kekesalan. Sebenarnya siapa gadis ini, kenapa dia bisa bersama dengan kita? Tanya Tang Chen. Kemudian Evan membisiki Tang Chen dan memberitahukan semuanya kepada Tang Chen tentang identitas Yunali dan sebab mengapa Yunali bisa bersama mereka. Yunali hanya diam melihat Evan yang sedang membisiki Tang Chen, setelah beberapa saat Evan pun selesai membisiki Tang Chen. Oh, jadi nama dia Yunali, putri kedua Jenderal Yun Fanli, dia sepupu tetapi dia tidak mengenalimu. Kata Tang Chen membisiki Evan sambil melihat ke arah Yunali. Evan diam mengangguk, namun Yunali yang melihat Evan dan Tang Chen terus saling berbisik telah membuatnya curiga, kemudian Yunali pun menegur Evan dan Tang Chen. Apa yang sedang kalian bisikan? Kalian pasti sedang membicarakan aku makanya berbisik-bisik agar aku tidak tahu, iya kan? Kata Yunali merasa curiga pada Evan dan Tang Chen yang terus saling berbisik. Apa yang sedang kami bisikan itu urusan kami berdua bukan urusan kamu. Jawab Tang Chen dengan lugas. Karena hari sudah pagi, aku akan pergi, kalian berdua jangan mengikuti aku. Kata Yunali bangkit berdiri. Jika kamu ingin pergi kenapa kita tidak pergi bersama saja, kami berdua juga ingin pergi ke kota Sion, kami berdua bisa mengantar kamu pulang ke kediaman kamu. Ujar Evan mengajak Yunali untuk pergi ke kota Sion bersama-sama. Benar? Kami berdua bisa mengantar kamu pulang dengan selamat, kami pasti akan memberikan layanan pengawalan yang istimewa dan terbaik, apalagi yang menjadi pengawal kamu adalah dua pria tampan sejagat. Kata Tang Chen memandang tinggi dirinya. Tetapi, biaya jasa kami berdua cukup tinggi, tapi karena melihat kamu ini sangat cantik maka aku akan memberi potongan setengah harga, yaitu 1 juta kristal aura tingkat tinggi dan kami pasti akan menjamin keselamatan kamu. Kata Tang Chen yang ingin mengambil keuntungan dari Yunali. Tidak, aku tidak butuh bantuan kalian untuk mengantar aku pulang, aku bisa pulang sendiri. Kata Yunali menolak ajakan Evan dan Tang Chen dengan dingin. Kemudian Yunali pun melangkah pergi meninggalkan Evan dan Tang Chen, namun Evan dan Tang Chen tidak ingin menyerah untuk mengambil keuntungan dari Yunali. Hei Nonali, apakah kamu menolak kami antar karena kamu tidak sanggup membayar kami? Bukankah kamu adalah putri kesayangan Jenderal Yun Fanli masa hanya 1 juta kristal aura untuk keselamatan nyawa kamu tidak punya uang, atau, karena kamu yang tidak ingin mengeluarkan uang alias pelit? Kata Evan meremehkan Yunali dengan tujuan ingin mengambil keuntungan dari Yunali. Namun walau Evan telah berkata seperti itu, Yunali masih tetap tidak terpancing dan tetap ingin pergi sendiri. Percuma saja kalian berusaha seperti apapun, aku tidak akan terpancing oleh kata-kata kalian berdua. Aku bisa pergi sendiri, kalian berdua jangan mencoba menghalangi aku. Kata Yunali terus melangkah pergi meninggalkan Evan dan Tang Chen. Kalian ingin membawa aku pulang, mimpi, kalian pikir aku bisa sampai hutan ini karena apa? Aku sudah berusaha kabur dengan susah payah untuk menghindari pernikahan dan kalian malah ingin membawa aku pulang, dasar dua pria idiot. Batin Yunali dalam hatinya sambil terus melangkah pergi menjauh meninggalkan Evan dan Tang Chen. Namun kemudian Evan menyadari kalau Yunali telah mengambil jalan ke arah yang salah. Hei kamu, jalan menuju kota Sion bukan ke arah sana tetapi ke arah yang sebaliknya, kamu salah mengambil jalan. Tegur Evan memberitahu Yunali sembari menunjuk ke arah jalan yang benar. Gawat, batin Yunali dalam hatinya.
Kamu tidak tahu, arah jalan ini juga mengarah ke kota Xiun. Aku ingin mengambil sebuah jalan pintas. Jawab Yunali dengan gugup. Oh benarkah? Tanya Evan mulai curiga melihat dari gerak-gerik Yunali yang tampak gugup. Yunali mengangguk dengan cepat. Baiklah, aku ingin cepat-cepat kembali pulang. Aku takut ayahku sedang menungguku untuk pulang. Kata Yunali yang ingin cepat-cepat pergi meninggalkan Evan dan Tang Chen. Tunggu. Panggil Evan menghentikan Yunali seketika. Kemudian Evan berjalan mendekati Yunali sambil tersenyum. Sial, apa aku benar-benar sudah ketahuan? Pikir Yunali dalam hatinya yang merasa cemas. Aku tahu, kamu sebenarnya tidak ingin kembali ke kota Xiun bukan, kamu ingin pergi ke tempat lain. Kata Evan yang telah mengetahui rencana Yunali. Evan bersajalan semakin dekat hingga sampai di samping Yunali. Karena merasa telah ketahuan, Yunali pun tidak ingin berpura-pura dan menyembunyikannya lagi. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak ingin kembali ke kota Xiun? Tanya Yunali. Hahaha, mengetahui rencana kamu ini sangatlah mudah, jika kamu benar-benar ingin cepat-cepat kembali pulang ke kota Xiun, kamu harus memilih jalan yang paling cepat bukan malah memilih jalan yang arahnya berlawanan, jawab Evan dengan mudah. Dan juga lihatlah penampilan kamu yang menggunakan jubah serba hitam seperti maling ini. Hanya dengan ini saja maka sudah jelas bahwa kamu sebenarnya telah kabur dari rumah dengan diam-diam menyelinap pada malam hari. Kata Evan sambil menjinjing jubah pundak Yunali. Bab 219 Yunali menangis. Kenapa kamu bisa tahu kalau aku diam-diam menyelinap kabur? Tanya Yunali merasa heran. Karena itu adalah kebiasaan dia dulu, dia sudah sangat berpengalaman maka dari itu dia langsung tahu. Saut Tang Chen menjawab Yunali sambil berjalan menghampiri mereka berdua. Mendengar sautan Tang Chen, Evan pun merasa sedikit tidak senang. Hahaha, ada apa dengan ekspresimu itu, aku memang benarkan. Kata Tang Chen menertawai Evan. Sialan kamu Tang Chen, kata Evan merasa sedikit kesal. Baiklah kembali fokus, bagaimana Nona Yunali, apakah perkataan kami semua benar? Tanya Evan kepada Yunali. Karena kalian berdua sudah tahu maka jangan bertanya lagi, dan jangan halangi aku lagi, biarkan aku pergi. Ujar Yunali memaksa untuk tetap pergi. Kemudian Yunali pun hendak pergi meninggalkan Evan dan Tang Chen dengan cepat. Ingin pergi, jangan harap. Batin Evan dalam hatinya yang tidak akan membiarkan Yunali untuk pergi. Tang Chen, kamu tangkap, gendong dan bawa dia. Perintah Evan kepada Tang Chen untuk menangkap Yunali yang masih ingin pergi, belum pergi. Siap, dengan senang hati. Kata Tang Chen yang bersiap untuk menangkap Yunali. Melihat itu, Yunali pun terkejut dan seketika menjadi waspada kepada Evan dan Tang Chen. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku adalah putri kesayangan ayahku, Jenderal Yun Fan Li, kalian berdua jangan bertindak macam-macam padaku. Kata Yunali dengan sangat waspada dan memperingati Evan dan Tang Chen sambil berjalan mundur dengan perlahan. Kemudian dengan sangat cepat Tang Chen langsung menangkap, mengangkat dan menggendong Yunali di atas pundaknya. Kalian brengsek, cepat turunkan aku, lepaskan aku bajingan. Ucap Yunali memaki sambil memberontak dan memukul-mukul Tang Chen. Kamu diam jangan terus memberontak, kamu tenang saja. Kami berdua tidak akan melakukan apapun padamu, kamu berdua hanya ingin mengantarkan kamu kembali pulang ke kediaman kamu. Kata Evan mencoba menenangkan Yunali. Benar, kamu jangan terus memukuli aku. Pinta Tang Chen yang masih terus dipukul oleh Yunali. Turunkan aku tidak ingin pulang, aku mau pergi, kalian lepaskan aku. Kata Yunali yang masih terus memberontak. Namun kemudian, merasa bahwa dirinya sudah tidak mungkin bisa melepaskan diri, Yunali pun berhenti memberontak dan menangis. Huhuhu, kalian jahat, kalian sama saja seperti ayahku, aku benci kalian semua, huhuhu, kata Yunali sambil menangis. Evan dan Tang Chen seketika terkejut mendengar suara tangisan Yunali. Kalian semua sangat jahat memaksa aku untuk menikah dengan si brengsek Liao itu, aku benci kalian semua, huhuhuhu, kata Yunali sambil menangis. Mendengar itu Evan pun merasa iba dan kasihan, juga penasaran tentang apa yang baru saja dikatakan oleh Yunali, yaitu mengenai bahwa Yunali ingin dinikahkan oleh Liao, pangeran kedua negara Li, anak dari Kaisar Li dan Rui paman kandung Evan atau si pengkhianat yang merebut tahta Kaisar dari Evan. Evan memerintahkan Tang Chen untuk menurunkan Yunali dengan isyarat mengayunkan telapak tangan ke atas ke bawah. Kemudian Tang Chen pun menurunkan Yunali secara perlahan sesuai dengan perintah dari Evan.
Yunali yang diturunkan oleh Tang Chen langsung duduk meringkuk di atas tanah, tampak Yunali yang masih saja menangis sambil menyembunyikan wajahnya di pangkuan miliknya. Sudahlah, jangan menangis lagi, jika kamu masih menangis nanti wajah cantiknya akan pudar loh. Ujar Evan dengan lembut kepada Yunali. Huhuhu, kalian semua jahat, aku tidak mau kembali dan menikah dengan Liao si brengsek itu. Kata Yunali yang menangis sambil menutupi dan menyembunyikan wajah di pangkuannya. Pahlawan sudah datang, dan semua orang jahatnya sudah aku usir pergi, sekarang kamu jangan menangis lagi, oke? Kata Evan sambil mengusap kepala Yunali dengan lembut. Mendengar dan merasakan perlakuan itu, Yunali pun mengingat kejadian masa lalu yang mana pada saat itu dia masihlah seorang anak kecil berumur 7-8 tahun, pada saat itu Yunali sedang menangis di bawah sebuah pohon. Yunali duduk meringkuk sambil menangis sambil dilempari oleh batu-batu kecil dan buah-buahan oleh para anak-anak nakal di halaman istana kerajaan Li. Ayah kamu hanyalah orang pungut. Kamu bukan keluarga kerajaan, kamu dan ayahmu hanya orang yang dipungut saja. Kamu pergi dari istana, kamu bukan termasuk keluarga kerajaan Li. Anak-anak nakal itu menghina dan memaki Sambik melempari Yunali dengan buah, batu kecil atau benda-benda lainnya. Tampak tubuh Yunali penuh dengan luka lebam dan goresan. Yunali menangis sambil menyembunyikan wajahnya di pangkuannya. Namun tak lama kemudian terdengar suara anak laki-laki yang mengusir para anak-anak nakal yang mengganggu Yunali. Kalian semua pergi, jangan berani mengganggu dia atau kalian semua akan aku laporkan pada ayah kaisar. Kata Evan yang masih seorang anak laki-laki berumur 6-7 tahun mengusir para anak nakal. Dengan cepat para anak nakal tersebut kabur dan lari ketakutan meninggalkan Evan dan Yunali di bawah sebuah pohon. Yunali mendongakkan kepalanya dan melihat dari belakang punggung Evan yang tampak sedang memegang kedua pinggang sambil mengomel. Dasar, anak para pamanku ini memang sangat nakal, beraninya hanya menindas yang lemah saja. Ucap Evan mengomel sambil kedua tangan memegang pinggang. Dan kemudian Evan menoleh ke belakang melihat Yunali yang sedang mendongak melihat dirinya. Pahlawan sudah datang, semua anak-anak nakal itu sudah aku usir pergi, sekarang kamu jangan menangis lagi, oke? Ujar Evan sembari mengusap kepala Yunali. Kembali ke masa sekarang. Yunali yang mengingat kembali kejadian itu pun langsung berhenti menangis dan mendongak melihat ke arah Evan yang tersenyum hangat padanya. Melihat Yunali berhenti menangis dan kembali tenang pun Evan merasa senang dan tersenyum. Tidak aku sangka cara ini masih saja berhasil, dasar gadis kecil bodoh. Batin Evan dalam hatinya merasa bahagia. Kamu siapa? Tanya Yunali dengan lemah lembut sambil menunjukkan ekspresi bingung. Aku adalah si topeng perak. Jawab Evan dengan raut wajah tersenyum. Topeng perak, itu adalah julukan, saat ini aku ingin tahu nama kamu. Pinta Yunali dengan lemah lembut. Kamu saat ini masih belum boleh tahu nama asliku, sekarang kamu panggil aku topeng perak saja. Ujar Evan mengusap kepala Yunali dengan lembut. Mendengar itu Yunali pun berhenti bertanya lagi walaupun Yunali sebenarnya masih merasa sangat penasaran dengan nama asli pria yang ada di hadapannya itu. Siapa pria ini? Kenapa dia sangat mirip dengan Pangeran Evan Li? Tetapi itu tidak mungkin karena pangeran kabarnya dan tiannya telah dirusak yang mana pangeran tidak mungkin bisa berkultivasi lagi, sedangkan orang ini sangat kuat. Pikir Yunali dalam hatinya sembari melihat wajah Evan yang tersenyum hangat padanya. Bab 224 Tunangan. Sudah, tidak usah dipikirkan lagi, kamu berdirilah, aku ingin tanya sesuatu kepadamu. Ujar Evan membantu Yunali untuk berdiri. Kemudian Yunali pun berdiri sambil mengucek matanya yang sehabis menangis. Yunali berdiri di hadapan Evan. Sekarang aku ingin tanya tentang yang kamu katakan tadi, kenapa kamu kabur dari rumah? Tanya Evan kepada Yunali. 2 hari lalu Kasim utusan dari istana kerajaan datang ke kediamanku untuk menyampaikan titah kaisar bahwa hari ini Pangeran Aoli akan datang ke kediamanku untuk melamar diriku. Aku sangat membenci Pangeran Aoli ini karena dia seorang brengsek, maka dari itu aku kabur dari rumah untuk menghindari lamaran pernikahan darinya. Cerita Yunali menjawab Evan. Evan diam sejenak dan berpikir. Dengan karakter dan sifat Paman Yunfan, dia tidak mungkin akan membiarkan putri kesayangannya untuk menikah dengan si pengkhianat itu. Aoli, aku rasa di sini ada kesalahpahaman. Pikir Evan dalam hatinya. Nona Yunali, aku rasa Nona mungkin telah salah paham dengan ayah Nona. Aku mengenal baik sifat Jenderal Yunfan Li.
dia tidak mungkin akan membiarkan putri kesayangannya untuk menikah dengan seorang pria brengsek, walaupun pria itu adalah seorang pangeran sekalipun. Ujar Evan kepada Yunali. Salah paham, ucap Yunali merasa heran. Daripada kamu bingung lebih baik kita kembali ke kota Xiun, bukankah hari ini adalah hari Pangeran Aoli itu datang melamar? Ayo kita pergi melihat kebenarannya. Jika memang benar Jenderal Yun Fanli ingin menikahkan putrinya kepada Pangeran Aoli, maka aku berjanji akan membantu kamu agar tidak menikah dengan Pangeran Aoli itu, bagaimanapun caranya. Ujar Evan berjanji pada Yunali. Tetapi kita tidak saling mengenal, apakah perkataan kamu bisa dipercaya? Tanya Yuna merasa waspada. Kamu tenang saja, kamu bisa percaya padaku. Oh tidak. Maksudku kamu bisa percaya pada kami. Kamu berdua berjanji. Kata Evan sambil tersenyum. Benar, kamu bisa percaya kepada kami. Ujar Tang Chen meyakinkan Yunali. Mendengar itu Yunali pun mencoba percaya kepada dua pria asing yang baru saja dia kenali itu. Baiklah, aku akan mencoba untuk percaya kepada kalian berdua. Kata Yunali mulai tersenyum kembali. Tetapi bisakah kita sarapan dulu sebelum kembali ke kota Xiun? Pinta Yunali kepada Evan. Singkat cerita mereka bertiga pun telah selesai sarapan dengan memakan buah-buahan, tampak sisa-sisa yang mereka makan berserakan di atas tanah. Kamu sedang kenyang? Tanya Evan pada Yunali. Yunali tersenyum dan mengangguk menjawab Evan. Buah ini sangat ajaib, segar dan enak, kamu dapat buah-buahan ini dari mana? Tanya Yunali merasa takjub dan penasaran. Dari suatu tempat yang jauh, kamu tidak perlu tahu, sekarang ayo kita berangkat kembali ke kota Xiun. Kata Evan. Kemudian Evan dan Tang Chen pun langsung pergi dengan cepat meninggalkan Yunali. Yunali tidak ikut pergi dan hanya diam berdiri sambil melihat Evan dan Tang Chen pergi meninggalkan dirinya. Namun baru berlari beberapa langkah Evan dan Tang Chen langsung berhenti dan merasa heran melihat bahwa Yunali hanya berdiri diam di tempat semula. Kenapa kamu tidak ikut pergi? Kenapa kamu hanya diam saja di situ? Tanya Tang Chen dengan suara kuat dan merasa bingung kepada Yunali. Aku tidak bisa berlari secepat kalian, tidak bisakah kalian menungguku? Aku bukan kultivator, lariku tidak bisa menyamakan kalian berdua yang larinya seperti petir. Jawab Yunali merasa kesal. Tang Chen, kamu gendonglah dia, kita tidak boleh membuang waktu hanya karena menunggu dia. Ujar Evan memerintah Tang Chen. Apa? Menggendong dia? Ucap Tang Chen tersontak kaget mendengar perintah Evan. Benar? Kamu menggendong dia karena tidak mungkinkan jika aku yang menggendong dia, aku sudah punya 4 tunangan. Kata Evan kepada Tang Chen. Dan juga bukankah bagus bisa menggendong seorang gadis cantik? Ujar Evan menggoda Tang Chen. Mendengar itu Tang Chen pun dengan terpaksa menuruti permintaan Evan untuk menggendong Yunali. Baiklah, aku yang akan menggendong dia. Kata Tang Chen yang kemudian berjalan menghampiri Yunali. Hei gadis, orang itu telah menyuruhku untuk menggendongmu, kamu naiklah. Ujar Tang Chen berlutut membelakangi Yunali dan bersiap untuk menggendong Yunali di punggungnya. Menggendongku? Aku tidak mau, kamu pasti ingin mengambil keuntungan dariku. Kata Yunali merasa waspada pada Tang Chen. Cih, siapa yang ingin mengambil kesempatan darimu, jika kamu tidak mau digendong ya sudah jangan malah menuduhku. Kata Tang Chen merasa kesal dan bangkit berdiri kembali. Dasar pria kasar, siapa juga yang ingin digendong olehmu, aku bisa meminta digendong oleh topeng perak. Kata Yunali juga merasa kesal pada Tang Chen. Dia tidak akan mau, jika dia mau, dia tidak akan mungkin menyuruhku untuk menggendongmu. Ujar Tang Chen. Jika kamu tidak mau digendong olehku tidak apa-apa, justru aku malah merasa senang karena tidak perlu menggendongmu, aku akan mengingatkan kamu kalau kami berdua tidak akan menunggumu, dan dengan kecepatan berlarinya kami berdua, kamu pasti akan tertinggal jauh, dan aku juga ingin mengingatkan bahwa di hutan ini ada banyak hewan monster dan para bandit hutan. Kata Tang Chen mengingatkan Yunali dengan kesal. Kemudian Tang Chen pun berjalan menjauh dari Yunali dan menghampiri Evan kembali, sedangkan Yunali merasa kedal mendengarkan perkataan Yang Chen yang sangat sombong. Cih, aku tidak takut dengan para monster itu, aku tidak yakin bahwa si topeng perak akan menolak menggendongku jika aku sendiri yang memohon padanya. Pikir Yunali. Di sisi lain Tang Chen telah sampai kembali pada Evan dengan raut wajah kesal. Gadis itu tidak ingin digendong olehku, sepertinya dia lebih ingin digendong olehmu daripada diriku, Dasar gadis yang merepotkan, kata Tang Chen pada Evan merasa kesal pada Yunali.
Kemudian Yunali datang kepada Evan untuk meminta Evan agar menggendong dirinya. Topeng perak, bisakah kamu yang menggendongku? Aku tidak mau digendong oleh dia, aku lebih percaya padamu. Kata Yunali membujuk Evan. Maaf, aku tidak bisa, kamu digendong oleh temanku Tang Chen saja ya. Aku percaya padanya kalau dia tidak akan mengambil keuntungan apapun darimu. Kata Evan kepada Yunali. Kenapa kamu tidak mau? Tanya Yunali merasa heran dengan raut wajah memelas. Karena aku ada hati yang harus dijaga, aku sudah punya 4 tunangan dan mereka semua sangat pecemburu, jadi aku tidak boleh mendekati wanita lain dan mengecewakan mereka. Jawab Evan dengan jujur. Apa? 4 tunangan? Ucap Yunali langsung terkejut seketika mendengar bahwa si topeng perak, Evan, telah mempunyai 4 tunangan.